Panji-panji keislaman itu betul-betul ditegakkan. Setan aja takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa selalu diberikan kesehatan. Dan buat teman-teman semua di sana yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Oke, kembali lagi bersama saya Dimas di konten Kisah Sahabat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang tidak kalah menginspirasi dari kisah yang sebelumnya. Kisah sahabat ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah. Kemudian dia juga terkenal dengan sosok seorang yang bengis, kejam, galak, pokoknya yang serem-serem lah. Tapi dia juga adalah sosok yang sangat cerdas gitu, cerdas bijaksana. Nah, bahkan saking cerdasnya itu dia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, mungkin analisisnya terhadap sebuah permasalahan itu selalu tepat dan akurat dan juga keren banget lah intinya gitu. Siapakah dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Diriwayatkan pada suatu malam Umar bin Khattab itu hendak pergi ke Masjidil Haram. Beliau ingin mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, karena waktu itu beredar kabar bahwa Rasulullah itu bisa banyak banget mengajak umat-umat yang menyembah berhala waktu itu untuk pindah agama, memeluk agama Islam. Akhirnya Umar bin Khattab pun sembunyi-sembunyi pergi ke Masjidil Haram. Sampainya di sana tuh ya niatnya dia kan mau dengar aja, nggak sampai melukai Rasulullah ataupun sahabat dan lainnya. Ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayat dari surat Al-Haqqah waktu itu. Tiba-tiba dalam hatinya Umar bin Khattab itu kayak muncul cahaya-cahaya Islam. Kegelisahan-kegelisahan beliau itu tiba-tiba seketika terjawab oleh ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Rasulullah itu tahu ada Umar bin Khattab di sana. Padahal wallahu alam nggak tahu juga. Ayat yang disampaikan itu betul-betul sampai kepada Umar bin Khattab. Tapi momen tersebut, peristiwa tersebut bukan menjadi titik balik bahwa Umar bin Khattab langsung masuk Islam, enggak. Setelah peristiwa itu berlalu, di suatu siang, di suatu hari, Umar bin Khattab pun hendak pergi mencari Rasulullah. Dia tuh udah kayak pengen banget bunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena dia adalah sosok seorang yang fanatik sama ajaran nenek moyangnya. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab ini bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah pun tahu Umar bin Khattab ini mau berbuat jahat lah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau mencegah Umar bin Khattab untuk bisa mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi nggak sampai baku hantam ya itu. Mereka hanya berdebat saja. Nah, di tengah perdebatan itu Nu'aim bilang ke Umar bin Khattab bahwa udahlah, ngapain sih kamu terus mencari Rasulullah dan ingin berbuat jahat sama beliau? Padahal keluargamu sendiri udah memeluk agama Islam sekarang. Itu yang dibilang sama Nu'aim bin Abdullah kepada Umar bin Khattab. Mendengar berita itu Umar bin Khattab kaget. Emang keluargaku siapa? Dia aja nggak tahu siapa yang memeluk Islam gitu kan. Pindah agama, meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Nu'aim bin Abdullah pun bilang kalau ya siapa lagi kalau bukan saudarinya, yaitu Fatimah binti Khattab. Umar bin Khattab pun kan dengan berita itu kayak langsung dia emosinya naik. Akhirnya dia berbalik arah, nggak jadi nyari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pergi ke rumahnya Fatimah. Sesampainya di kediaman Fatimah, Umar bin Khattab langsung masuk dan menanyakan kabar tersebut kepada Fatimah. Fatimah pun kaget dengan kedatangan Umar bin Khattab yang secara tiba-tiba dan emosi banget gitu. Akhirnya Umar bin Khattab bilang bahwa apakah benar beritanya aku dengar kalau kamu itu udah pindah agama, sekarang meninggalkan ajaran nenek moyang kita gitu kan. Dan Fatimah ternyata dengan tegas membenarkan berita tersebut. Umar bin Khattab tambah emosi dan Umar bin Khattab pun langsung memukul Fatimah yang mana saudarinya sendiri sampai
terluka. Fatimah pun ya jatuh lah gitu dipukul sama Umar bin Khattab. Ya tapi ya namanya juga manusia, Umar bin Khattab pun masih ada kayak ya masih ada hati nurani lah di hatinya beliau melihat saudarinya sendiri terluka oleh ulahnya. Akhirnya Umar bin Khattab menenangkan diri dan bilang ke Fatimah bahwa kalau emang betul kamu sudah masuk Islam, mana aku pengen lihat kitab yang kamu baca itu apa sih gitu. Fatimah pun seketika nggak langsung memberikan Al-Quran kepada Umar bin Khattab, tapi Fatimah bilang kalau ini adalah kitab suci, kalau kamu pengen baca ya kamu harus bersuci dulu. Akhirnya Umar bin Khattab pun menuruti apa yang dikatakan sama Fatimah dan mandi. Setelah mandi bersuci bersih, Umar bin Khattab pun membaca ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah. Dan waktu itu surat yang dibaca adalah surat At-Toha. Setelah membaca ayat tersebut, barulah Umar bin Khattab pun di hatinya tuh mulai tergugah mencintai Islam lah gitu. Ada Allah membuka hati Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Setelah membaca ayat tersebut, emosi Umar bin Khattab sudah mereda. Umar bin Khattab bilang ke Fatimah, di mana keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau ingin langsung menemuinya sekarang. Akhirnya Umar bin Khattab pergi meninggalkan kediaman Fatimah dan menuju kediamannya sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ar-Aqam, di mana tempat tersebut sebagai tempat dakwahnya Rasulullah secara sembunyi-sembunyi karena waktu itu kan banyak ancaman di mana-mana. Sesampainya Umar bin Khattab di kediaman sahabat Nabi, Umar bin Khattab masuk, semua jamaah di sana ketakutan, kaget dengan kedatangan Umar bin Khattab. Siapa yang nggak takut dong? Orang yang memburu Nabi Muhammad SAW tiba-tiba datang kan. Tapi indahnya Islam ditunjukkan oleh sikap Nabi Muhammad SAW. Dengan tenangnya beliau menyambut kedatangan Umar bin Khattab. Dengan tenang, dengan kalem ya Rasulullah SAW berusaha menyambut Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab datang pun bukan buat melukai Rasulullah sebenarnya, tapi Rasulullah berusaha tenang. Melihat kejadian tersebut, Umar bin Khattab ya gara-gara lihat Rasulullah yang orang lain pada kaget, pada takut, tapi beliau tuh tetap tenang. Tersentuh kembali hatinya Umar bin Khattab dan kemudian disitulah momen dimana Umar bin Khattab masuk Islam secara sah mengucapkan kalimat syahadah. Nah guys, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian beliau bergabung dengan Rasulullah untuk berdakwah. Nah berkat beliau inilah jasanya beliau, dakwah Islam itu wah udah secara terang-terangan, nggak ada sembunyi-sembunyi lagi, nggak ada yang berani, siapa yang berani sama Umar bin Khattab waktu itu kan. Pokoknya umat Islam berdakwah terang-terangan. Dari situlah memang panji-panji keislaman itu betul-betul ditegakkan. Kemuliaan Umar bin Khattab itu juga tidak berhenti sampai di situ. Bahkan yang unik nih ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab itu saking apa ya, istilahnya kayak ganas, kayak serem banget, setan aja takut. Ada Umar bin Khattab, ini ada setan, ini setan mau jalan, tapi di jalan itu ada Umar bin Khattab. Setan itu lebih milih untuk cari jalan lain lah biar nggak ketemu Umar bin Khattab. Saking seremnya, coba bayangin kalau misalkan kita ketemu Umar bin Khattab, ayo gimana? Mau takut? Apa mau meluk beliau atau mau apa? Tulis di kolom komentar ya. Umar bin Khattab itu pada akhirnya dia jadi khalifah, pemimpin umat Islam yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Naiknya Umar bin Khattab itu tidak lain tidak bukan adalah salah satu permintaan dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Nah, Umar bin Khattab itu kan waktu menjadi khalifah dia betul-betul menyusun dasar negara Islam itu rapih banget, di mana ini kepolisian itu tuh baru ada di zamannya Umar bin Khattab. Kemudian tentara juga ada di zamannya Umar bin Khattab. Pengaturan tentang pengawasan pasar perekonomian juga ada di Umar bin Khattab. Kehakiman di zamannya Umar bin Khattab. Departemen-departemen lain lah, pokoknya banyak banget. Itu ada di eranya Umar bin Khattab. Nah yang melegenda nih, yang masih abadi sampai sekarang adalah kalender. Nah, betul, kalender Hijriah itu adanya di zaman Umar bin Khattab juga. Beliau yang digunakan sampai sekarang oleh umat Islam. Dan juga yang menarik adalah Umar bin Khattab itu ya salah satu bentuk toleransi beliau kepada orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Itu Umar bin Khattab memberikan kebebasan untuk mereka memeluk agama lainnya. Jadi enggak kemudian disuruh masuk Islam. Enggak.
Umar bin Khattab pun dari zaman waktu kekhalifahan dia juga membebaskan orang untuk beragama. Tuh, ini nih ada cerita yang keren juga guys. Yang patut diteladani dari seorang sosok Umar bin Khattab adalah ketika menjadi khalifah, rajin banget berkeliling guys. Berkeliling dia tuh nemuin rakyat-rakyatnya satu-satu, memastikan rakyatnya ada yang sakit enggak, ada yang kelaparan enggak, atau ada yang kekurangan enggak, atau ada yang lagi kesusahan apa. Beliau adalah orang pertama yang siap membantu rakyatnya. Sekarang nggak ada pemimpin kayak gitu tuh jarang. Makanya kita doakan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita itu bisa seperti beliau gitu. Jadi negara rakyat itu sejahtera. Nah, kemudian guys, ini ada sedikit penggalan kisah yang bikin sedih ya, yang mengharukan. Ini sangat mengharukan sih buat saya pribadi. Kenapa? Jadi pada ini kisahnya ya. Pada suatu subuh, Umar bin Khattab itu hendak sholat berjamaah. Ketika Umar bin Khattab sholat berjamaah, tiba-tiba ada seorang budak yang menusuk Umar bin Khattab dari belakang. Dan Umar bin Khattab langsung terkapar ya. Dan kondisi itu sangat kayak ya subuh berdarah gitu. Ngeri banget lah pokoknya. Sampai-sampai yang menjadi korban itu nggak cuma Umar bin Khattab aja. Jadi total itu ada 13 orang. 7 diantaranya meninggal. Setelah selang kejadian tersebut, Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya. Beliau berwasiat bahwa kepada anaknya untuk bilang ke istri Rasulullah SAW, ketua Aisyah, tolong izinkan saya, Umar bin Khattab, untuk dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika Aisyah mendengar kabar tersebut, Aisyah mengizinkan dan Umar bin Khattab pun dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah dari sosok teladan kita, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat cerdas, tangguh, meskipun keras tapi dia tetap pintar, bijaksana, adalah Umar bin Khattab. Teman-teman semua, yuk ramaikan kolom komentar di bawah ini. Pokoknya kalau misalkan ada penggalan kisah yang mungkin masih keliru ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar, tapi yang jelas di sini adalah tempat kita berbagi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel kita di channel Kisah Inspiratif bersama saya Dimas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.